warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah. Memberikan kita banyak kenikmatan hingga saat ini, yang kenikmatannya tidak dapat kita hitung satu persatu. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada manusia yang paling mulia di muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa Islam dari gelapnya kesyirikan menuju cahaya tauhid yang terang benderang. Tak lupa khotib mengingatkan kepada diri khotib pribadi khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan merupakan sebaik-baiknya bekal bagi kita di akhirat kelak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus mendapatkan perhatian secara serius dari orang tuanya, terutama dalam pendidikan mereka, agar suatu saat nanti mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Marilah kita tanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti yang luhur sedini mungkin, agar mereka menjadi generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia, yang mampu menghadapi tantangan di zamannya, karena mereka akan hidup di suatu zaman yang berbeda dengan zaman kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita merasa prihatin dengan kemunculan beberapa kasus yang menimpa generasi muda di tanah air kita, di mana di usia mereka yang masih belia, bahkan masih dalam kategori kanak-kanak, telah terjadi perilaku-perilaku yang tidak lagi bisa dikategorikan sebagai kenakalan pada umumnya, akan tetapi sudah menjerumus pada perilaku kriminal. Padahal kita tahu bahwa mereka adalah generasi yang akan meneruskan perjuangan kita, generasi yang akan menjadi bagian dari tanah potret air Indonesia kita di masa yang akan datang. Realita ini harus kita hadapi secara serius. Jika tidak, bukanlah suatu hal yang mustahil jika kasus-kasus tersebut akan menjangkit dan menjalar di lingkungan sekitar kita. Marilah kita kembali ke konsep ajaran agama Islam yang memandang anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus diperhatikan dan dijaga secara sungguh-sungguh, terutama dalam hal pendidikan mereka. Memang di zaman ini mendidik anak bagaikan menggiring domba di tengah kawanan serigala. Sekali kita lengah, habislah domba itu dimangsanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di saat usia mereka yang belum stabil dan belum memiliki pemahaman yang matang, mereka masih dalam proses mencari bentuk dan mudah untuk terpengaruh oleh teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Mereka akan mencari alternatif yang mereka jumpai di lingkungan sekitarnya, yang seringkali mengesampingkan pertimbangan moral. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam menawarkan figur-figur yang akan menjadi pilihan mereka. Sebagai orang tua, kakak atau senior, kita harus benar-benar mampu memberikan alternatif yang terbaik untuk mereka, agar kepribadian yang mereka miliki juga baik. Dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya orang tua tidak hanya memiliki peranan yang bukan hanya benar, akan tetapi juga menentukan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya,
seorang anak dilahirkan dalam kondisi fitrah atau suci. Adapun ia akan menjadi Yahudi atau Nasrani, itu tergantung orang tua dalam mendidik dan memengaruhinya. Dalam kaitannya dengan pendidikan anak-anak, para ulama mengatakan bahwa kewajiban pertama kali bagi orang tua adalah menanamkan akidah dan tauhid. Maka langkah pertama kali yang harus dilakukan oleh orang tua adalah mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, serta mengajarkan mereka nilai-nilai ketuhanan kepada mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinina watribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin wa farriqu bainahum fil madaji." Suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat apabila mereka telah berusia 7 tahun. Dan ketika mereka telah berusia 10 tahun, maka pukullah dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jika mereka tidak mau, maka pisahkanlah tempat tidur mereka. Dari hadis tersebut, jelaslah bagi orang tua akan tanggung jawab terhadap anaknya mengenai kewajiban-kewajibannya. Ketika anak telah berusia 7 tahun, orang tua berkewajiban untuk memerintahkan anaknya untuk melaksanakan kewajibannya kepada Tuhannya, yaitu sholat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai orang tua harus sadar bahwa betapa pentingnya dalam menjaga amanah berupa anak. Dan sangat disayangkan jika terjadi salah asuh, maka tumbuh menjadi generasi yang bukan menjadi harapan melainkan beban. Sangat disayangkan jika orang tua hanya memiliki perhatian terhadap kepandaian, kecerdasan, dan keterampilan anaknya, namun tidak memiliki perhatian terhadap jiwa dan rohaninya. Terlebih lagi dengan orang tua yang tidak memiliki perhatian terhadap pendidikan, membiarkannya tanpa pengarahan atau hanya menjejalinya dengan materi, tanpa kasih sayang dan jiwanya tidak terisi dengan moral keagamaan. Kita perhatikan di lingkungan sekitar kita, sebagian anak-anak yang bermasalah bahkan sampai membawa kewalahan orang tuanya adalah anak-anak yang jiwanya tidak tersentuh dan tidak terisi dengan moral keagamaan. Sebaliknya, anak-anak yang mendapatkan pendidikan dan moral agama yang baik, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan bermoral dalam kehidupannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hal yang tidak boleh sampai kita lupa adalah jangan meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah seandainya orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Dan oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa dan mengatakan perkataan yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum wa minni tilawatahu innahu was-sami'un 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita renungi betapa pentingnya anak yang soleh bagi kehidupan kita, terutama setelah kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza matal ibnal adam inqata'a anhu amalahu illa min salasin shadaqatin jariyah ilmun yantafa'u bihi aw waladin salihun yad'u lahu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika anak Adam meninggal maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dari khutbah pertama tadi, khatib menyimpulkan bahwasanya orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya agar mereka menjadi generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita dengan keturunan dan generasi yang soleh dan soleha, serta menganugerahkan rahmat dan petunjuknya kepada kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribu mujibu da'wa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.